never harm you. Only the dragon that needs you here! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di We Entry. Walaupun mukaku kayak sangat cocok Oke, boleh. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas sebuah film petualangan fantasi yang dirilis pada tahun 2015 berjudul I'm Dragon, dengan mengambil kisah pada novel The Ritual karya Marina dan Sergei pada tahun 1996. Film ini bercerita tentang Putri Mirosalva atau apalah itu, yang diculik oleh seekor naga dan dibawa ke sarangnya di sebuah pulau terpencil, di mana dia bertemu dengan seorang pemuda misterius bernama Arman atau Likov. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya klik tombol subscribe biar kita makin dekat. Oke, tanpa banyak kece, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1996, di era epos Eropa, Kievan Rus, di mana orang-orang pernah hidup dalam ketakutan akan seekor naga mengerikan yang meneror desa kerajaan setempat dan penduduknya. Untuk menenangkan naga tersebut, penduduk desa mengorbankan gadis-gadis muda yang nantinya akan dijadikan tumbal untuk si naga. Untuk ritual itu, penduduk desa menyerahkan 4 gadis manis untuk dijadikan tumbal. Keempat gadis itu lalu diletakkan di atas perahu dan dibiarkan sampai ke tengah danau sambil menyanyikan lagu khusus untuk memanggil sang naga. Di saat itulah sang naga datang dan menculik gadis-gadis itu. Naga itu lalu membawa mereka ke sarangnya yang terletak di pulau di tengah laut. Salah satu dari doi si gadis yang bernama Arlot yang tak terima kekasihnya diculik, dia pun nekat pergi ke pulau tersebut. Namun sesampai di sana, dia menemukan bahwa doinya telah tak bernyawa. Dengan berbekal nyali dan tombak, Arlot mencoba melawan si naga. Dan pada akhirnya, Arlot pun berhasil membunuh naga tersebut. Kini, Arlot dijuluki pahlawan pembunuh naga. Dan sejak saat itu, ritual penumbalan dirubah menjadi adat pernikahan. Bertahun-tahun kemudian, putri muda Mirosalva atau Mira menikah dengan Igor, cucu dari pahlawan pembunuh naga. Dalam persiapan acara tersebut, adik dan ayah Mira menganggap kalau Mira ini belum dewasa karena ia masih saja menyukai dongeng dan bermain dengan origami naga. Meskipun begitu, ayah Mira akan tetap melanjutkan pernikahan karena sudah terlanjur. Setelah itu, Mira ditempatkan di dek perahu dengan pakaian pernikahannya untuk dikirim dilintasi air ke calon suaminya Igor. Tetapi saat Igor menarik perahu Mira, orang-orang mulai menyanyikan lagu ritual kuno di pernikahan mereka. Sesuatu yang tak disukai pun datang, di mana naga yang dianggap telah mati tiba-tiba datang dan menangkap Mira. Naga itu lalu membawa Mira ke sarang miliknya. Mira lalu dijatuhkan ke dalam gua yang membuatnya jatuh kesakitan. Meskipun selamat, tetapi tubuh Mira dipenuhi dengan luka akibat kuku milik naga. Tiba-tiba, Mira didatangi oleh musang purba dan mendengar suara seorang pria yang menyuruh Mira untuk tetap tenang.
Опусти, Заня, смотри. Вытяни шею. Setelah musang purba itu pergi, Mira berbicara dengan pria tersebut yang bersembunyi di bagian goa. Saat Mira mengintip, ternyata dia adalah manusia. Setelah itu, Mira menangis karena pria itu pergi meninggalkannya. Возьми. Beberapa waktu kemudian, pria itu kembali muncul sambil memberi obat-obatan daun untuk mengobati luka Mira. Mira menduga kalau pria tersebut adalah tahanan naga, sama seperti dirinya. Mira lalu mengajak pria itu untuk bekerja sama keluar dari dalam gua. Namun, si pria malah menolak yang membuat Mira Он все kesal. слышит, все видит. Нет, смотреть! Setelah itu, Mira memotong rambut panjangnya untuk dijadikan tali naik ke atas goa. Saat Mira sedang melilit rambutnya, pria itu kembali menyapa Mira. Dan karena pria itu tak memiliki nama, si pria meminta Mira untuk memberinya nama baru. Mira lalu memberi pria itu nama. Diberinya Arman alias Selikov. Ketika Mira bersalaman dengan Arman, tiba-tiba Arman teriak kesakitan. Kemudian muncul naga yang mengamuk di sekitar goa. Melihat Arman dalam bahaya, Mira pun mencoba naik ke atas menggunakan rambutnya. Akan tetapi, sayangnya rambutnya putus. Mira lalu memukul-mukul lubang dinding dan tak sengaja merobohkan dinding tersebut yang membuatnya bisa keluar dari dalam gua itu. Namun, ketika Mira hendak menuju luar gua, dia malah dihadang oleh naga. Mira lalu berlari secepat mungkin dan berhasil menghindari naga dengan masuk ke dalam gua lain dan hampir masuk ke dalam jurang. Di saat itu juga, Arman tiba-tiba muncul dan menyuruh Mira untuk tenang. Namun, Mira yang panik ketika melihat musang purba sebelumnya yang sangat patuh dengan Arman. Hal ini membuat Mira bertanya-tanya, siapa Arman sebenarnya? Mira kemudian tak sengaja terpeleset, yang membuatnya jatuh ke arah lautan. Dengan kerennya, Arman ikut terjun untuk menyelamatkan Mira. Dan setelah itu, Arman berubah menjadi naga dan menggunakan tubuhnya sebagai pelindung saat Mira menghantam dasar. Di sisi lain, Igor dan kakaknya serta anak buahnya melakukan pelayaran menuju Pulau Naga. Tetapi di tengah perjalanan, kapal mereka ditutupi oleh kabut tebal. Meskipun begitu, Igor tak menyerah dan melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan sang cintanya. Девушку не погубить. Kini, Mira sudah tahu siapa Arman sebenarnya, yaitu seekor naga yang telah menculiknya. Mira kemudian memiliki kesempatan untuk membunuh Arman, tetapi Mira mengurungkan niatnya dan malah menyelamatkan Arman. Selagi Arman pingsan, Mira memutuskan untuk pergi ke bibir pantai dan tak sengaja menemukan perahu. Mira pun berencana kabur dari pulau itu dengan menggunakan perahu tersebut. Di saat itu juga, Mira melihat badai besar yang menuju ke arahnya. Karena takut sendirian, Mira pun memilih pergi ke tempat Arman dan membuat tenda darurat dari bangkai kapal untuk tempat teduhan. Tak cuma itu, Mira juga membuatkan obat untuk Arman serta menghangatkan tubuhnya dengan cara dielus. Di pagi harinya, saat Mira terbangun, dia mendapatkan api unggun dan buah-buahan yang disediakan oleh Arman. Hal ini pun membuat Mira berpendapat kalau Arman ini adalah siluman yang baik. Dia lalu menghampiri Arman yang sedang mencari ikan. Dan dari sinilah Arman menceritakan masa lalunya sebagai seorang siluman naga. Dahulu kala, saat Arman berumur 4 tahun,
Ayah Arman adalah siluman naga yang sebelumnya menculik doi si Arlot. Ayah Arman sangat berharap Arman menjadi siluman naga juga. Tetapi Arman menolak. Setelah Arman menemukan sebuah peti berisi wayang yang dibuat oleh manusia. Dan disinilah Arman ingin menjadi manusia. Namun, pada suatu hari, ayah Arman dibunuh oleh Arlot, yang membuat Arman marah dan nekat terjun dari ketinggian untuk berubah menjadi seekor naga. Nyet. Как только это случилось, сотни лет драконы забирали. Akan tetapi, Arman membenci sisi lain dirinya sebagai seorang naga, karena ia melihat semua kejahatan yang dilakukan oleh moyang-moyangnya. Dan untuk mencegah dirinya menyerang pedesaan, Arman sengaja memasukkan dirinya ke celah sempit saat akan berubah menjadi siluman naga, sehingga siluman naga tersebut tidak akan bisa keluar sampai kembali ke bentuk manusianya. Itulah mengapa Arman tidak pernah menyerang desa selama berpuluh-puluh tahun, karena Arman menjebaknya di ruang sempit itu. Dan alasan Arman berhasil menyulik Mira itu karena penduduk menyanyikan lagu ritual yang sudah lama tidak sekali dinyanyikan. Nyanyian itu membuat Arman lengah dan tidak sempat masuk ke celah sempit gua. Mendengar kisah hidup Arman yang menyedihkan, Mira pun menjadi simpati karena Arman tidak ingin menyakiti manusia dan malah ingin menjadi manusia seutuhnya. Halo, palingan si bocil karena ganteng. Godok. Как может зависеть от меня? Arman kemudian mengajak Mira untuk melihat Pulau Naga yang ternyata kerangka dari nenek moyang Arman. Да, Selagi Igor datang untuk menjemputnya, Mira kemudian berencana untuk membantu Arman untuk hidup seperti manusia. ты... Keduanya lalu bermain-main dengan alat yang ada di kapal terdampar, seperti kain pakaian dan masih banyak yang lainnya. Dalam momen inilah, Arman mulai jatuh cinta kepada Mira. Begitu juga sebaliknya, meskipun Mira masih takut dengan sosok naganya. Всю жизнь на острове. Pada suatu malam, Mira memberikan suatu hadiah kepada Arman, berupa seruling laut. Begitu juga dengan Arman, yang memberi Mira kenang-kenangan yang berupa kembang api yang belum pernah Mira rasakan. Ведь на другом конце света красиво. Di keesokan harinya, keduanya benar-benar mulai merasakan jatuh cinta sejati. Mira lalu membuat layang-layang yang mirip dengan naga, sedangkan Arman diam-diam mengambil bunga untuk Mira. Tetapi saat itu juga Arman merasakan dirinya hendak berubah menjadi naga. Ketika Arman bersembunyi di tebing, Mira datang sambil membawakan layangan untuk Arman. Dan disinilah mereka berdekatan satu sama lain sambil menerbangkan layang-layangnya. Mira juga memberi kode blolobop kepada Arman. Namun Arman yang tolol sampai akhirnya tangan Mira tak sengaja menempel ke tangan Arman, yang membuat Arman merasakan sisi gelap siluman dragonnya. Karena tak ingin Mira kenapa-napa, Arman pun pergi ke pantai sendirian, di mana di sana dia tak sengaja menemukan sebuah perahu yang sengaja sudah disediakan oleh Mira untuk kabur dari pulau ini. Menyadari hal tersebut, Arman pun marah dan kacau karena mengira Mira akan meninggalkannya. Dia lalu membawa Mira ke sebuah altar dan mengungkapkan kepada Mira alasan sebenarnya mengapa naga membawa setiap gadis ke pulau ini. Ternyata sang naga membawa gadis-gadis muda ke pulau ini untuk dibakar sampai mati. Dan dari abu gadis itu, maka lahirlah naga baru. Dan begitulah lahirnya sang Likov atau Arman. Meskipun kesal, Arman tetap mencintai Mira dan menyuruhnya pergi dari pulau ini agar terhindar dari nasib yang sama. Melihat Arman marah-marah, Mira pun menangis dan akhirnya memilih meninggalkan pulau dengan perahunya. Namun meskipun begitu, Mira merasa tak rela berpisah dengan Arman.
Sementara itu, Igor dan kawan-kawan masih saja diselimuti kabut-kabut tebal. Hal ini membuat Igor takut dan meminta kapten untuk kembali. Akan tetapi, kakaknya melarangnya. Jika mereka kembali, maka nama keluarganya sebagai penakluk naga bakal berganti sebagai penakluk uang rakyat. Ses. Ярослава сразу сказала. Di saat itu juga, mereka melihat kembang api dari langit. Ternyata kembang api itu berasal dari Mira, yang akhirnya berhasil untuk kembali dengan Batagor. Bentar, jangan ngerokok dulu, Cok. Capek banget anjing suara. Bikin bagus sih. Oke, lanjut ya. Tepat keesokan harinya, Mira dan Igor kembali mengadakan pernikahan mereka. Ты помнишь? Не сказал тебе. Sebelum acara dimulai, Mira diberi nasihat oleh ayahnya yang mendorongnya untuk mengikuti keinginan hatinya. Mira kemudian dinaikkan ke atas perahu dan mulai dihanyutkan ke arah Igor melalui danau. Sementara itu, di pulau, Arman merasakan sedih yang sangat mendalam karena cinta sejatinya akan menikah dengan Batagor. Dari sinilah Arman memutuskan untuk bunuh diri, terjun dari ketinggian, sambil mengenang Mira agar tidak berubah menjadi siluman dragon. Saat Igor menarik perahunya, Mira mengatakan bahwa dia masih mencintai Arman dan tak bisa hidup tanpanya. Hidup segan mati tak mau saat aku pisah darimu. Manis rasanya gula, pahit rasa empedu. Kurasa. Dia lalu mengingat nasihat ayahnya dan nekat menolak pernikahan Igor. Setelah itu, Mira sengaja menyanyikan lagu ritual, memanggil sang naga, yang membuat semua warga termasuk Batagor terkejut. Белый цвет, время быстро забирай. Setelah lagu itu, Arman pun datang dengan wujud naganya. Dia menangkap Mira dan membawanya kembali ke pulau. Sedangkan ayah Mira membiarkan putrinya pergi, karena inilah sesuatu yang diinginkan putrinya. Arman yang masih berwujud naga meletakkannya di altar dan bersiap untuk membakarnya. Namun sebelum hal ini terjadi, Mira langsung menendangnya, yang membuat sang naga kebingungan. Mira lalu menunjukkan rasa tidak takutnya dan malah menyatakan cinta ke sang naga. Hal ini pun membuat Arman akhirnya bisa mengendalikan dirinya sebagai seekor naga. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Mira dan Arman tinggal bersama di pulau itu bersama putri mereka. Setelah menidurkan putrinya, Mira terbang bersama sang suami Arman yang tidak lagi berbahaya baginya, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita Batagor. I'm Dragon, semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan penyebutan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jadilah seekor naga. Udah, itu aja. Aku capek bro, ngomong mulu. Saya Why Not, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.